Selamat pagi Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 14 dengan anggota Eufemia Atribuntanus, Indah Mariana Lodon, Intan Orfintan Kelin, Lady Estifani Leba, Christine Claudia Tunmuni, Carolina Donata Dey akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang permintaan dan penawaran faktor produksi. Yang pertama, ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Jumlah penjual dan pembeli masing-masing banyak dan mereka masing-masing bertindak sebagai penerima harga. 2. Jenis barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sama. 3. Adanya kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pada bidang usaha atau pasar barang yang bersangkutan. 4. Setiap pembeli dan penjual memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. 5. Adanya mobilitas sumber daya yang ada secara sempurna, artinya pembeli mudah untuk mendapatkan sumber daya produksi. 6. Pada pasar yang bersaing sempurna, terdapat kebebasan keluar masuk dalam pasar atau industri. Yang berikut pengaruh perubahan harga input. Di Provinsi Jawa Barat, jika terdapat kebijakan peningkatan harga pupuk 10% menyebabkan menurunnya juga pengaruhnya penawaran jagung sekitar 4.981% atau lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan output akibat penurunan harga jagung. Hal ini disebabkan petani di Jawa Barat juga tidak meresponsif terhadap perubahan harga pupuk urea atau TSP dan petani selalu berupaya membeli pupuk sesuai kemampuan modal yang dimilikinya. Akibat kebijakan ini, permintaan benih pupuk TSP, urea dan tenaga kerja mengalami penurunan yang juga relatif kecil, yaitu antara 1.567 sampai 7.155%. Sementara terdapatnya kebijakan peningkatan harga benih sebesar 15% mengakibatkan penurunan penawaran jagung sebesar 4.329% dan penurunannya permintaan terhadap benih sebesar 4.773%. Peningkatan harga benih juga menyebabkan penurunan permintaan pupuk urea, pupuk TSP dan tenaga kerja antara 1.651 sampai 5.147%. Berikutnya penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja menjelaskan hubungan antara upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, dan jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah penduduk. Makin besar jumlah penduduk, makin banyak tenaga kerja yang tersedia, baik untuk angkatan kerja atau bukan angkatan kerja. Dengan demikian, jumlah penawaran tenaga kerja juga akan semakin besar. Yang kedua, struktur umur penduduk. Meskipun pertambahan penduduk dapat ditekan, tetapi penawaran tenaga kerja semakin tinggi karena semakin banyaknya penduduk yang memasuki usia kerja. Dengan demikian, penawaran tenaga kerja juga akan bertambah. Yang ketiga, produktivitas. Produktivitas merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara output dan jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seseorang tenaga kerja yang tersedia. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan fungsi daripada pendidikan, teknologi, dan keterampilan. Selanjutnya, produsen monopolis dalam pasar input yang bersaing. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar di mana banyak jenis barang yang berbeda diproduksi oleh banyak produsen yang berbeda atau different product. Dalam pasar persaingan monopolistik, konsumen merasakan adanya perbedaan karakteristik dari komoditas-komoditas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan komoditas-komoditas yang dihasilkan perusahaan lainnya. Dalam hal ini dijumpai banyak aspek diferensiasi komoditas.
Dalam pasar persaingan monopolistik, produsen yang merupakan monopolis dari barang produksinya juga bersaing dengan perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Sebagai monopolis untuk barang produksinya sendiri, produsen tersebut menghadapi permintaan yang elastis. Yang berikut, Edward Chamberlain memperkenalkan istilah monopolistic competition di tahun 1933 dengan dua karakteristik, yaitu 1. Ada banyak penjual, yang dimana setiap penjual menganggap tindakan yang diambilnya tidak akan signifikan mempengaruhi penjual lainnya. Kedua, setiap penjual menjual produk yang terdiferensiasi. Yang berikut, dalam pasar persaingan monopolistik, iklan atau promosi sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan perusahaan dalam bersaing. Selain itu, periklanan digunakan untuk memperkenalkan kepada konsumen mengenai produk yang ditawarkan oleh produsen. Iklan itu dibuat semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik dengan produk-produk yang diiklankannya. Yang berikut, produsen sebagai monopolis dalam pasar input. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal, tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Pasar input sendiri merupakan pasar untuk input atau faktor produksi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan output. Pada pasar input, harga faktor produksi dapat ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi itu sendiri. Ciri pasar input yang pertama, pasar ini berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud fisik. Yang kedua, di pasar ini faktor permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga, jenis dari penawaran dan permintaan sesuai dengan produksi yang dihasilkan. Yang keempat, penawaran faktor produksi dapat berupa monopoli sementara permintaan sifatnya kolektif. Yang berikut, tindakan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Tidak ada pekerja paksa atau pekerja yang terjebak hutang, menggunakan praktik perekrutan yang beretika, melindungi kesehatan dan keselamatan bekerja, upah setidaknya memenuhi persyaratan undang-undang atau peraturan di negara tersebut. Jam kerja memenuhi persyaratan undang-undang dan tidak berlebihan. Perusahaan menghormati keragaman tenaga kerjanya, tidak menoleransi pelecehan dan perlakuan tidak wajar lainnya. Terdapat akses yang jelas dan mudah untuk melakukan pemulihan hak. Yang berikut, diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah kemampuan pelaku usaha untuk menentukan harga pada barang dan jasa yang sama pada kualitas yang sama pada konsumen yang berbeda. Diskriminasi harga internasional disebut dumping. Diskriminasi harga memiliki 3 jenis, yaitu diskriminasi harga tingkat pertama, diskriminasi harga tingkat kedua, dan diskriminasi tingkat harga ketiga. Materi berikutnya adalah monopoli bilateral. Monopoli bilateral adalah pasar di mana hanya ada satu penjual dan satu pembeli. Dalam hal ini, pembeli tunggal atau monopsonis berhadapan dengan penjual tunggal atau pemonopoli. Di bawah kondisi ini, harga kuantitas ditentukan oleh tawar-menawar antara kedua pihak yang masing-masing dapat mengidentifikasi yang lain. Contoh monopoli bilateral. Yang pertama, salah satu contoh yang terjadi ketika serikat pekerja atau pemonopoli dalam penyediaan tenaga kerja menghadapi satu majikan besar di pabrik atau monopsoni. Yang kedua, sebuah contoh aneh ada di pasar untuk kapal induk bertenaga nuklir di Amerika Serikat. Yang ketiga, perekonomian Korea Selatan juga disebut-sebut sebagai satu monopoli bilateral karena keberadaan chaebol-i, mana perusahaan-perusahaan raksasa mengontrol penjualan produk. Contoh yang keempat, kas atau barang pameran dari monopoli bilateral adalah tambang lignit atau batubara coklat
dan pembangkit listrik berbasis lignit. Yang berikutnya adalah pendekatan dengan kurva indiference. Pendekatan kurva indiference atau ordinal utility menggunakan pengukuran ordinal dalam menganalisis pilihan konsumen dan menurunkan fungsi permintaan. Tingkat-tingkat utilitas yang ditetapkan pada beberapa kelompok barang menunjukkan peringkat dari barang-barang tersebut. Sekelompok barang terdiri dari sejumlah barang dengan kualitas tertentu. Kurva indiference atau indifferences curve adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama, atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indiferen dalam mengonsumsi berbagai jenis barang. Yang terakhir adalah ciri-ciri kurva indiferen. Yang pertama, kurva indiferen mempunyai nilai kemiringan negatif atau negatively slope atau paling tidak tak pernah mempunyai nilai kemiringan positif. Yang kedua, bentuk kurva indiferen cembung ke titik origin atau titik nol, yang dimana hal ini menunjukkan derajat penggantian barang yang semakin menurun. Derajat penggantian ini digunakan untuk mengetahui beberapa jumlah barang yang harus dikurangi untuk menambah barang lain agar kepuasan yang diterima tetap sama. Yang berikutnya, kurva indiferen tidak saling berpotongan, karena apabila saling berpotongan, maka tidak konsisten dengan definisi yang telah dijelaskan.